Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak, ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kembali kita semua berjumpa di dalam melalui Rema pagi ini. Saya mengajak ibu bapak semua dan menyapa bapak ibu semua, anak-anak yang mungkin dalam sukacita kita semua diberkati oleh Tuhan di pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memasuki saat teduh, kita menghayati kembali kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, di pagi yang indah ini, kembali kami datang kepadamu. Di dalam doa kami menaikkan syukur dan pujian bagi namamu. Engkau sudah mengantar kami memasuki hari yang baru. Namun sebelum kami melangkah, penuhilah bejana hidup kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk dapat mengerti dan kami dapat memberlakukannya seturut kehendak-Mu. Kami serahkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayat 4, pasal 8, ayat 14 sampai 17. Penekanannya pada ayatnya yang ke-17 yang berkata demikian. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, beri dirimu dikuasai dan dipimpin oleh Roh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, anak-anak semuanya, pagi hari ini kita masih membaca ataupun kita masih diajak untuk kembali belajar melihat perjalanan sejarah gereja atau gereja perdana pasca turunnya Roh Kudus terhadap diri para murid. Betapa besar kuasanya Roh Kudus telah memampukan para murid yang kemudian mereka bisa bersaksi tentang nama Yesus. Salah satu contoh bacaan kita hari ini, kota Samaria pada masa Yesus memang bukanlah kota yang Samaria pada masa perjanjian lama. Kota Samaria dulu dikenal dengan Israel bagian utara. Dan karena itu sekarang dikenal sebagai atau dilihat oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan karena itu Filipus yang melayani wilayah di Samaria terdengar oleh para rasul yang lain bahwa orang Samaria sekarang sudah menerima Injil Yesus Kristus. Satu kabar sukacita yang dibawa itu, dan mereka mulai membantu Filipus lalu kemudian mempersiapkan seluruh pelayanan. Kita bisa lihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus bisa mengubah seseorang, bisa memakai seseorang untuk menjadi berkat bagi orang lain, yaitu para murid yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta. Dan mereka mulai tersebar memberitakan kabar sukacita seperti yang dikatakan oleh Yesus sebelum terangkat ke surga, bahwa mereka akan diutus, akan memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu berarti Samaria termasuk bagian dari proses penginjilan dari para murid. Nah, saudara-saudara, akhirnya banyak orang mau memberi diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya mereka semua juga menjadi bagian dari sebuah pekerjaan Allah yang mulia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dilakukan oleh para murid pasca turunnya Roh Kudus telah memperlihatkan kepada kita bahwa mereka benar-benar menjalankan panggilan pengutusan. Mereka sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga sekarang mereka berani bersaksi tentang Yesus. Dalam kondisi seperti itu, maka kita bisa lihat apa yang kemudian kita bisa lihat perjalanan sejarah gereja sampai hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, semua orang yang menerima Yesus akan diberikan anugerah Roh Kudus, supaya mereka juga melanjutkan cerita tentang Yesus kepada siapapun. Orang terdekat, keluarga, teman, sahabat, bahkan di tengah masyarakat. Sekalipun hal itu memang tidak mudah, tapi ketika orang dipimpin oleh Roh, maka Roh Kuduslah yang memberanikan dan memampukan seseorang untuk menjadi
saksi-saksi Kristus. Saudara dan saya adalah saksi Kristus. Mari kita semua memberi diri kita supaya dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu kita pun bisa bersaksi tentang nama Yesus. Saudaraku, mari kita kembali beraktivitas. Tapi ingat, kita semua adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan sebagai duta-duta Kristus. Biarlah diri kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu kita bisa bersaksi tentang Yesus melalui kata dan perbuatan. Selamat bekerja, Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari ini kembali kami datang padamu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Engkau sudah memberkati kami. Pagi ini kami pun mau berdoa untuk jemaat sejahtera di DKI Jakarta. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Basuki dan keluarga Bapak Ucok Tigor. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Bapak Joni Manukua, Bapak Ricardo Julio Nanlohi, Saudara Farhan Matthew Rizky, Diaken Alens Arnalus Eliezer, Saudari Angelica Pratiwi Wijaya Nugraha. Tuhan berkati akan sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah, sektor pelayanan 4, Tuhan memberkati Ibu Fatima Tambunan, Ibu Lita Simarmata, Bapak Hendrik Siregar, Bapak Mabel, Ibu Sri Wahyuni. Tuhan berkati orang-orang yang kami kasihi dalam tubuh mereka yang lemah, diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan. Tuhan berkati mereka semua dengan tugas tanggung jawab mereka. Jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di Mupel Jakarta Selatan. Tuhan memberkati tiap jemaatmu, tiap pelayan firman dan sakramen, juga mereka yang sudah memasuki masa emeritus. Diberkatilah para hamba-hamba Tuhan ini dengan kehidupan keluarga dan pelayanan mereka. Kami berdoa juga untuk BP Mupel Jakarta Selatan. Tuhan Yesus memberkati karya kerja dan pelayanan kami bersama. Inilah doa kami di pagi hari ini ya Bapa, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.